Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru, serta staf tata usaha, dan yang Bapak cintai, Bapak banggakan, siswa dan siswi SMP Negeri 4 Karanganyar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada pagi ini kita semua masih diberikan kenikmatan, terutama nikmat iman wal Islam serta sehat jasmani dan rohani, sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas pada Senin pagi ini, yaitu melaksanakan upacara bendera. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan pengikutnya yang setia ila yaumil qiyamah, dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya nanti, amin ya rabbal alamin. Sebelum kepada amanat, seperti biasa Bapak akan mengevaluasi jalannya upacara pagi ini. Pada dasarnya upacara pagi ini sudah cukup baik, yang walaupun masih ada kekurangan, tapi kekurangan itu adalah mudah-mudahan bisa diperbaiki pada hari Senin atau Senin-Senin yang akan datang, sehingga upacara bendera hari Senin kita bisa lebih baik. Dan yang berikutnya, bahwa ucapkan terima kasih kepada para petugas yang sudah melaksanakan tanggung jawabnya sebagai petugas upacara, kepada kelas 8B. Dan untuk para peserta sudah cukup tertib dalam berbaris, yang walaupun ini barisnya masih belum bisa lurus, sikap sempurnanya masih kurang ya. Yang seharusnya sikap sempurnanya tangannya ada di samping atau di jahitan celana, tangannya dikepalkan ya, ketika sikap sempurna. Kaki tumitnya dirapatkan, depannya dibuka. Itu untuk sikap sempurna. Pandangan lurus ke depan. Tapi ini masih banyak yang goyang-goyang ini. Ya. Ada yang begini. Ketika sikap sempurnanya. Ya, sikap sempurna itu seperti ini. Jangan begini. Nah, mudah-mudahan nanti kalian bisa memperbaiki itu, karena Bapak yakin di dalam pramuka kalian telah diajarkan yang namanya PBB, peraturan baris berbaris. Jadi peraturan baris berbaris itu adalah bukan hanya sekedar kalian untuk dalam pramuka saja, tapi dalam upacara pun itu adalah silakan diterapkan supaya barisannya itu rapih. Itu evaluasi dalam upacara. Ini masih ada siswa yang belum mengenakan atribut gitu ya. Baik, pada pagi ini amanat yang akan disampaikan adalah temanya kunci kesuksesan. Kepada para siswa sekalian yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, kalian di sekolah atau disekolahkan oleh orang tua, itu adalah tujuannya agar kita menjadi orang yang berhasil atau sukses. Sukses itu bukan karena banyak harta. Sukses itu relatif. Apa kunci kesuksesan itu? Kunci yang tertinggi ada dua. Untuk menuju kesuksesan. Yang pertama,
kunci kesuksesan itu adalah jujur. Para ahli peneliti semuanya sepakat bahwasannya kunci kesuksesan kalau kita ingin berhasil adalah jujur. Agama pun mengajarkan kepada kita agar selalu berperilaku jujur. Jujur itu mudah diucapkan, tapi sulit untuk dilakukan. Kita semua tidak mau dibohongi. Ketika dibohongi, kita akan sakit hati. Nah, oleh karena itu, marilah tanamkan sikap jujur itu pada diri kita agar menjadi manusia yang bisa meraih kesuksesan. Sehingga dengan kejujuran itu kita akan mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Ini masih banyak di antara kita yang suka berbohong. Para siswa juga sama, banyak yang berbohong. Di mana? Contohnya yang pertama adalah ini tentunya bagi siswa-siswa yang bermasalah. Dari rumah berangkat, tapi ke sekolah tidak nyampe. Nah, itu sudah berbohong. Kepada siapa berbohongnya? Kepada kedua orang tua. Dikira orang tuanya, anaknya itu datang ke sekolah dan belajar. Ternyata di sekolah tidak ada, di rumah apalagi. Gak tahu sekolahnya di mana. Nah, siswa yang seperti itu adalah salah satunya yang sudah tidak jujur dalam melaksanakan tugasnya sebagai anak yang dipercaya untuk mengemban ilmu ke sekolah, tetapi ke sekolahnya tidak nyampe. Nah, oleh karena itu, mulai dari sekarang jangan pernah berperilaku seperti itu lagi, karena kamu sendiri yang akan rugi. Bapak ibu guru ketika kalian tidak sekolah, orang tua ketika kalian bohongi, maka orang tua dan bapak ibu guru tidaklah rugi. Yang rugi kalian sendiri. Nah, maka perilaku-perilaku itu harap dibuang jauh-jauh. Kunci keberhasilan yang kedua adalah disiplin. Tahu disiplin? Tahu disiplin? Tahu disiplin? Ini sudah tahu. Disiplin itu salah satunya mentaati peraturan. Selain disiplin waktu, aturan juga harus kita taati. Masuk sekolah kita adalah jam 7. Nah, oleh karena itu pada jam 7 itu berarti kita sudah ada di lingkungan sekolah. Ketika bel berbunyi, ketika kita mau melaksanakan upacara seperti ini, berarti kita harus sudah berkumpul di lapangan. Jangan disuruh lagi. Karena setiap hari Senin kita sudah tahu jam pertama itu diisi dengan upacara bendera. Ini mah kalau tidak disuruh masih di sana saja. Artinya belum sadar akan kewajibannya. Jadi kita harus disiplin terhadap kewajiban kita. Sebagai pelajar datang ke sekolah, belajar dengan baik. Yang lain bantu. Yang laki-laki. Ya udah, yang lain kembali lagi ke sini. Perhatiannya ke sini lagi.
Kita sebagai seorang pelajar datang ke sekolah itu sudah mempunyai aturan-aturan. Contoh ini dalam berpakaian. Teman kalian ada yang dipisahkan di sebelah kanan Bapak. Di sana mereka tidak mematuhi tata tertib, yaitu tidak mengenakan atribut dengan lengkap, baik itu logo, lokasi, topi, dasi, dan lain sebagainya. Nah ini, kenapa seperti itu? Kalau tidak bisa merubahnya, ini ciri mereka yang tidak disiplin dengan aturan. Aturan dibuat itu untuk kebaikan. Jadi jangan mengatakan aturan dibuat untuk dilanggar. Itu pemahaman yang keliru. Aturan dibuat untuk kebaikan diri kita sendiri. Aturan sekolah dibuat supaya sekolah kita baik, supaya sekolah kita itu adalah bisa bersaing dengan sekolah yang lain. Kalau diri kitanya tidak disiplin, baik dalam segi waktu maupun berpakaian serta dalam belajar, maka sekolah kita tidak akan mampu bersaing dengan sekolah yang lainnya. Nah, oleh karena itu, kalau kita ingin bisa bersaing dengan sekolah lain, marilah kita ubah perilaku kita dari yang tidak baik menuju yang lebih baik lagi. Dan ketika sudah menerapkan dua hal tersebut, insya Allah kalian semua akan menjadi orang-orang yang sukses. Amin. Kecuali kalau tidak bisa merubah sikap. Jangan harap kamu hanya punya angan-angan saja ingin jadi orang sukses, tetapi tidak bisa merubah perilaku yang jelek. Ya, jadi jangan harap itu semua. Jadi kalau ingin sukses, yuk kita mulai dari sekarang ubahlah perilaku kita yang jelek kepada perilaku yang lebih baik, agar kita semua mendapatkan apa yang kita inginkan atau kita cita-citakan. Mungkin itu saja amanat dari Bapak pada pagi ini. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.